Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Sebelum masuk ke materi, saya mengingatkan kembali untuk selalu menaati protokol kesehatan, yaitu 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan selalu menjaga jarak supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Pada materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan, kalian harus tahu apa itu lingkungan. Lingkungan berasal dari kata environment. Lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu, seperti contoh air, cahaya, makhluk hidup, dan lain-lain. Nah, dalam lingkungan terdapat komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Kemudian komponen abiotik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tak hidup, di antara lain tanah, air, api, udara, dan cahaya. Nah, selanjutnya hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lainnya disebut simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu satu diuntungkan, satu lagi tidak untung atau tidak rugi. Kemudian simbiosis mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan. Selanjutnya simbiosis parasitisme, di mana satu diuntungkan dan satu dirugikan. Kemudian ada peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan, yaitu yang pertama autotrof, makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanannya sendiri, yaitu seperti tumbuhan. Kemudian ada heterotrof, yaitu makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya, makhluk hidup berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada herbivora, yaitu kelompok hewan pemakan tumbuhan seperti kuda, kambing, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan daging seperti beruang, harimau, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada omnivora, yaitu kelompok hewan pemakan segalanya seperti komodo. Nah, di dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya terdapat rantai makanan. Rantai makanan adalah perpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makanan, yaitu ada produsen, makhluk hidup autotrof seperti tumbuhan yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian ada konsumen, makhluk hidup heterotrof yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Selanjutnya ada rantai makanan. Pada gambar di sebelah kanan, yang pertama itu ada tumbuhan jagung. Tumbuhan jagung berperan sebagai produsen, kemudian dimakan oleh tikus. Tikus berperan sebagai konsumen pertama, kemudian tikus dimakan oleh kucing. Kucing berperan sebagai produsen kedua, kemudian kucing mati dan diuraikan oleh pengurai, yaitu dekomposer. Pengurai adalah kelompok organisme heterotrof yang mampu mengurai organisme lain yang telah mati atau bahan organik menjadi bahan-bahan lain yang lebih sederhana atau anorganik untuk dikembalikan ke alam. Contoh pengurai seperti bakteri dan jamur. Selanjutnya ada piramida makanan dan energi. Piramida makanan adalah sebuah sistem yang menggambarkan untuk menampilkan informasi tentang pengelompokan suatu ekosistem yang membandingkan antara komposisi dan jumlah biomasa. Di sebelah kanan itu ada gambar piramida makanan dan energi. Sekian materi dari saya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.